Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Lili Kilimandu, CGP Angkatan 9. Saya dibimbing oleh Ibu Jumaina sebagai fasilitator dan Pak Rizky A. Putra sebagai pengajar praktik. Poin-poin refleksi pengalaman belajar. Pengalaman. 1. Saya memiliki daya bersama-sama dengan pihak terkait serta bersama murid di sekolah untuk merancang program yang meningkatkan kepemimpinan murid atau student agency melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. 2. Dalam pengembangan program sekolah, murid punya kesempatan besar untuk menyampaikan suara, berupa ide dan gagasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Pilihan, berupa kegiatan atau peran yang akan dilakoni murid, serta kepemilikan murid menyadari bahwa setiap proses dalam menjalankan program merupakan miliknya, yang harus dikerjakan dan dilaksanakan dengan penuh kebermaknaan. 3. Perancangan program sekolah melalui komunitas sekolah wajib mempertimbangkan karakteristik lingkungan yang menumbuhkan pola pikir positif murid, terjadinya interaksi sosial yang baik, mendukung pencapaian tujuan akademik dan non-akademik, memahami kekuatan pada diri murid dan orang di sekitarnya, membangun wawasan pada murid, menjadikan murid belajar aktif, serta menumbuhkan sikap tangguh dan terus bangkit jika terdapat masalah atau kendala. 4. Pelaksanaan strategi pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui bakja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. 5. Program-program kepemimpinan murid di sekolah yang dirancang selalu berpedoman pada profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Emosi-emosi. Awalnya saya merasa cemas untuk merancang program yang mengembangkan kepemimpinan murid, karena saya berpikir bahwa setiap program harus dihubungkan dengan keinginan, serta selalu berhubungan dengan dana BOSP, dan saat ini saya merasa sangat senang bisa merancang sebuah program dan beberapa program bersama teman sekolah karena program tersebut berdampak buat murid ke depannya, serta tidak khawatir terhadap kendala-kendala yang saya cemaskan sebelumnya. Keadaan saat ini yang sudah baik. Selama proses belajar saya sudah berusaha untuk selalu melibatkan diri dan kemarin saya sudah mencoba membuat program yang menumbuhkan kepemimpinan murid yang dapat menumbuhkan dampak positif pada murid karena program tersebut melibatkan murid secara langsung serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan yang perlu diperbaiki. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan komunitas sekolah seperti peningkatan peran dan nilai diri sebagai guru serta murid untuk belajar merancang program yang berdampak positif pada murid yang meningkatkan pengalaman bermakna murid. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya merasa terlatih untuk merancang program bersama komunitas sekolah dengan melibatkan murid sehingga murid mempunyai suara, pilihan, dan kepemilikan. Analisis terkait topik pembelajaran. Adapun pertanyaan kritis. Banyak program sekolah yang selama ini sudah berjalan serta melibatkan semua pihak, tetapi program tersebut banyak juga yang tidak terlaksana dengan baik, bahkan tidak berdampak dan tidak bermakna pada kepemimpinan murid. Bagaimanakah program yang sudah disepakati bersama dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan? Bagaimanakah cara mengoptimalkan dan memilah prioritas program sekolah karena banyak sekali ide atau gagasan dari murid? Menurut saya, program dapat berjalan dengan baik jika kita melakukan kesepakatan program secara bersama-sama serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif, serta prioritas program yaitu dimulai dari program sederhana sampai dengan program yang kompleks sehingga pelaksanaannya terunut.
Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Program sekolah yang baik dan efektif jika program tersebut berdampak pada kepemimpinan murid secara berkelanjutan. Untuk itu kita sebagai fasilitator perlu melakukan penuntunan murid secara baik dan menyiapkan karakter lingkungan yang sesuai secara terus-menerus sehingga suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat tereksplor dengan optimal. Menganalisis tantangan. 1. Kurangnya nilai dan peran yang dimiliki pendidik dalam mendukung program kepemimpinan murid. 2. Paradigma orang tua bahwa murid hanya bisa belajar atau satu-satunya tempat belajar hanya di sekolah, sehingga kurang keterlibatan orang tua atau wali. 3. Ketersediaan finansial dari sekolah dan orang tua yang terbatas. Alternatif solusi terhadap tantangan. 1. Selalu memotivasi dan mensosialisasi dampak positif yang akan didapatkan murid pada setiap program sekolah jika semua warga sekolah atau komunitas sekolah saling berkoordinasi dan bekerja sama. 2. Menyampaikan hal-hal baik dan bermakna buat murid jika orang tua atau wali selalu terlibat dalam setiap program sekolah. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang mempunyai program sama, misalkan program pengolahan sampah, dengan Dinas Lingkungan Hidup atau membuat sumbangan bersama dalam suatu kelompok supaya lebih hemat. Rencana implementasi atau praktik. 1. Program yang sudah direncanakan yaitu tentang interaksi pasar. Program ini dilakukan supaya murid mempunyai pengalaman bermakna dalam melakukan transaksi yang efektif, guna meningkatkan nilai harga jual produk hasil pertaniannya. Karena selama ini ada keluhan dari orang tua bahwa nilai jual hasil pertaniannya rendah. Koneksi dari pembelajaran. Pengalaman masa lalu. Kegiatan yang pernah dilakukan yaitu pembelajaran, melakukan pengamatan atau eksperimen di luar kelas pada saat SMP, sehingga ada suasana baru yang dirasakan. Peran saya bersama teman sebagai pengamat dan pencatat hasil pengamatan. Pengalaman tersebut berkesan karena bisa belajar dengan cara yang berbeda dari biasanya. Pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan program tersebut yaitu belajar yang berkesan dan menyenangkan bukan hanya di dalam kelas saja tetapi di luar kelas juga. Penerapan di masa mendatang. Pengalaman tersebut berdampak pada saya sekarang, yaitu sering menerapkannya di sekolah dan sangat berdampak positif buat murid, sehingga mereka selalu aktif. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain. Program yang berdampak positif pada murid perlu sinergi aset atau sumber daya yang ada di sekolah, seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama atau budaya, sehingga bermakna buat anak sepanjang hayat. Dihubungkan dengan modul 3.2. Sebagai pemimpin harus mampu untuk mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid, sehingga ini menjadi dasar dalam penyusunan program sekolah berhubungan dengan modul 3.1. Dengan program sekolah yang sudah disepakati bersama, akan dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid berhubungan dengan modul 2.1. Dalam memfasilitasi program yang ada, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu memiliki kompetensi sosial emosional yang baik sehingga warga sekolah khususnya murid tidak merasa kecewa terhadap proses dan output program tersebut. Dihubungkan dengan modul 2.2. Program yang telah berjalan di sekolah perlu dievaluasi dengan menggunakan proses coaching. Fasilitator bisa menemukan masalah dan solusi program yang telah berjalan di sekolah. Bila perlu dievaluasi dengan menggunakan proses coaching, fasilitator bisa menemukan masalah dan solusi pada program yang berjalan atau sudah dilaksanakan. Dihubungkan dengan modul 2.3. Pelaksanaan program yang berdampak positif bagi murid, pemimpin pembelajaran perlu menunjukkan budaya positif di sekolah. Proses yang berjalan menunjukkan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dihubungkan dengan modul 1.4.
Pengembangan dan keberhasilan visi sekolah sangat ditunjang oleh program yang berdampak positif pada murid, guru, dan peran dan nilai sebagai guru, pendidik, fasilitator akan optimal dan berdampak positif jika melaksanakan program sekolah dengan baik karena terlaksana secara mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dihubungkan dengan modul 1.2. Filosofi Ki Hajar Dewantara seperti menuntun kodrat anak dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Anak adalah salah satu aset terpenting dan paling utama yang menjadi fokus dalam penyusunan program di sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dihubungkan dengan modul 1.1. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain. Guru sebagai mitra murid dalam belajar akan berperan 1. Aktif mendengarkan, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif murid. Aktif mendengarkan, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif murid-murid mereka. 2. Memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat murid-murid. 3. Menawarkan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas. 4. Mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka. 5. Mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang harus diberikan. 6. Menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk memperluas pemikiran mereka. Sumber kompasiana.com. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia, Ibu, Bapak Guru Hebat.